Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semua? Kali ini saya Dewi Nuraini, mahasiswa Universitas Pancasakti Bekasi, akan membawakan slide share mengenai UAS mata kuliah Business Network yang berjudul Internet Marketing, Konsep dan Persoalan Baru Dunia Pemasaran. Meningkatnya globalisasi ekonomi di dunia membuka kesempatan pasar yang luas bagi para perusahaan. Hal ini tentu menimbulkan persaingan bagi para pelaku pasar agar dapat mencapai kinerja yang lebih baik. Globalisasi juga mengakibatkan batas-batas bisnis antara negara satu dengan yang lain semakin tidak tampak. Manajer yang inovatif perlu mencari cara dan menciptakan bisnis yang unik agar lebih efektif baik di lokal, regional, maupun global, sehingga mereka dapat memperluas pendapatan mereka, menekan kos mereka, serta meningkatkan keuntungan mereka. Informasi sangatlah dibutuhkan untuk mendukung pencapaian keunggulan kompetitif atau competitive advantage bagi perusahaan. Internet merupakan sumber informasi yang paling banyak digunakan oleh perusahaan. Hal ini karena internet dapat menjangkau semua wilayah potensial dan cepat untuk menyampaikan berbagai informasi secara universal, berkualitas, dan hampir tidak memerlukan kos. Sejalan dengan berkembangnya internet, muncul pemahaman baru mengenai paradigma pemasaran berupa konsep pemasaran modern berorientasi pasar atau konsumen, atau revolusi pemasaran berupa electronic marketplace. Internet dan perubahan marketing mix. Perkembangan teknologi komputer dan telekomunikasi telah berhasil menciptakan infrastruktur informasi baru yang dikenal dengan istilah internet. Infrastruktur ini meliputi serangkaian jaringan elektronik yang bermanfaat dalam memfasilitasi transfer informasi dan komunikasi interaktif. Ditilik dari sejarahnya, internet sukses dikembangkan dan diuji coba pertama kali pada tahun 1969 oleh US Department of Defense dalam proyek ARPANET atau Advanced Research Project Network. Menjamurnya penggunaan internet ditunjang oleh perkembangan World Wide Web atau WWW yang dirancang oleh Laboratorium CERN atau Council European pour la Recherche Nucléaire di Geneva tahun 1991 dan dikendalikan W3 Organization yang juga berpusat di CERN. Internet memiliki beberapa daya tarik dan keunggulan bagi para konsumen maupun organisasi. Internet juga merupakan media elektronik mutakhir yang menunjang e-commerce atau electronic commerce dan mengalami pertumbuhan pesat. Secara simplistik, dengan membuat homepage dan melayani pesanan produk melalui internet, maka sudah dapat dikatakan sebagai pemasar global yang menjalankan e-commerce. Secara garis besar, aplikasi internet dalam keperluan bisnis meliputi 8 bidang pokok, yaitu yang pertama Yellow Pages, berupa database terorganisasi yang memuat aneka ragam informasi produk, perusahaan, iklan, berita, hiburan, dan sebagainya. Yang kedua ada Web Traffic Control, berfungsi gerai penjualan virtual seperti Amazon.com maupun mall-mall virtual yang kini semakin marak dijumpai. Yang berikutnya ada standard websites berupa homepages dan alamat email untuk kontak atau layanan pelanggan. Berikutnya ada business-to-business links berupa koneksi pada jaringan bisnis yang dimiliki perusahaan. Lalu ada community sites seperti ruang, ngobrol, atau chatting room khusus kelompok tertentu. Berikutnya ada juga information atau image sites yang tidak memiliki fungsi komersial langsung, namun lebih menekankan aspek penyajian informasi, misalnya ABS atau Australian Bureau of Statistics. Dan yang terakhir ada content-based sites, di mana pemakai harus membayar biaya keanggotaan atau membership fee agar bisa mendapatkan akses ke isi situs bersangkutan. Product mix menunjukkan pengembangan dan komersialisasi dari produk baru seperti keputusan, penentuan lamanya siklus produk, yaitu peremajaan dan perbaikan produk atau keputusan eliminasi.
Teknologi informasi potensial dan penting untuk memberikan informasi mengenai isi suatu produk. Aflonis mengungkapkan bahwa melalui web di internet, konsumen dapat semakin cepat menemukan apa yang mereka butuhkan, produk semakin customized, percobaan produk tercepat atau faster product testing, dan PLC atau product life cycle atau daur hidup produk semakin pendek. Seorang pemasar internasional yang menggunakan internet seharusnya memiliki pemahaman yang dalam mengenai lingkungan pemasaran luar negeri untuk meningkatkan keuntungan relatif bagi produk dan jasa mereka. Melalui internet, produk ditransformasikan ke dalam bentuk digital produk. Oleh karena itu, sebagai bagian dari perencanaan pemasaran yang baik, perusahaan harus mendesain produk baru atau memperbaiki produk sehingga dapat mempertemukan keinginan atau kebutuhan terpendam pelanggan dengan produk yang ditawarkan kepada pelanggan. Price. Komponen harga produk dan jasa terdiri dari 3 elemen, yaitu biaya produksi, biaya koordinasi atau coordination cost, dan profit margin. Menurut Benjamin dan Wigan, seperti yang dikutip PT 1997-147, biaya koordinasi dapat dikurangi dengan electronic market, supplier profit margin juga dapat ditingkatkan. Internet memiliki banyak pengaruh pada strategi harga. Melalui internet, harga menjadi lebih standar, hanya ada sedikit perbedaan harga bagi konsumen, sehingga konsumen menjadi mengetahui dan membandingkan harga. Internet juga dapat membantu pelanggan untuk menganalisis harga dengan membandingkan harga lintas perusahaan dan lintas batas dari web satu ke web yang lainnya, serta menciptakan interactive internet commerce. Promotion. Menurut Kotler, promosi merupakan berbagai cara organisasi untuk mengkomunikasikan keunggulan produknya dan meyakinkan konsumen untuk membeli produk mereka. Menggunakan iklan melalui internet dan mengembangkan promosi penjualan yang smart menjadi perhatian yang baik, tetapi media promosi lainnya juga berubah. Menurut Poon dan Jevons, penjualan yang harus ekstra keras atau hard selling dan strategi promosi yang harus mendorong rangsangan atau advertiser push bagi konsumen tidak perlu dilakukan dengan media internet. Internet juga dapat mengurangi biaya periklanan atau advertising global sehingga menjadi lebih murah. Bagaimanapun, Wilson dan Abel mengungkapkan bahwa teknik promosi online yang banyak dilakukan, ternyata di dalamnya juga masih terdapat teknik promosi offline, seperti bentuk advertising tradisional, yaitu dari mulut ke mulut atau mouth to mouth. Menurut Bennett, advertising di web pages dimungkinkan namun ternyata tidak diterima baik, karena konsumen kadang mengharapkan bentuk nyata dari produk. Physical distribution. Distribusi fisik merupakan aspek tempat dari marketing mix. Marketing channel didefinisikan sebagai organisasi interdependen menyangkut mulai proses pembuatan produk atau jasa sampai produk atau jasa tersebut tersedia untuk digunakan atau dikonsumsi. Penciptaan saluran pasar elektronik atau electronic market channel yang baru lebih perhatian pada pengaruh teknologi informasi terhadap pemasaran. Kesempatan baru muncul melalui database yang dijalankan pemasaran secara langsung atau database-driven direct marketing, teleshopping, dan home shopping. Pada banyak kasus, distribusi melalui internet dinyatakan cukup berhasil apabila mempertimbangkan manfaat yang akan diperoleh. Internet menghubungkan konsumen akhir atau end users dengan produsen secara langsung. Hal ini akan mengurangi peran perantara secara tradisional, yaitu agen dan distributor dalam pemasaran internasional. Keuntungan yang diperoleh jelas untuk mengurangi biaya-biaya yang tidak diperlukan oleh produsen dalam memasarkan produk, serta dapat menekan harga sampai ke tangan konsumen lebih murah dibandingkan jika melalui perantara-perantara. Baik, kita sudah sampai pada bab kritisi, yaitu dengan kasus krisis kepercayaan konsumen pada bisnis Intel Corp melalui internet marketing. Seiring dengan perkembangan pemakaian internet sebagai sarana komunikasi global, kini sudah cukup banyak perusahaan menggunakan internet sebagai media perdagangan.
Begitu juga yang kini dilakukan Intel Corp, di mana merupakan industri komputer dan jaringan internet terkemuka serta yang tercanggih di dunia. Pimpinan eksekutif Craig R. Barrett selama ini telah mengembangkan berbagai produk mikroprosesor dan pengembangan manajemen pemasaran melalui internet. Bisnis mikroprosesor ini dikatakan Barrett sebagai bisnis yang menggiurkan karena mampu mendominasi pasar berbagai perusahaan strategis dunia dengan keuntungan yang mengagumkan dan posisi pasar yang masih bagus. Beberapa persoalan yang muncul dalam perusahaan Intel dalam usaha pemasarannya melalui internet diantaranya, masalah pertama adalah masalah kerahasiaan atau confidentiality pesan. Kita harus berasumsi bahwa setiap kali kita mengirim pesan di internet, seperti halnya kita menggunakan media kartu pos, di mana semua orang dapat membacanya. Tentu kita tidak ingin orang yang tidak berkepentingan membaca pesan yang kita kirimkan itu. Berikutnya, masalah kedua adalah bagaimana cara agar pesan yang kita kirimkan itu keutuhannya atau integrity sampai ke tangan penerima atau konsumen Intel. Di internet, orang lain dapat mengubah isi pesan yang kita kirimkan itu atau mengganti sama sekali pesan itu. Dan berikutnya, masalah ketiga adalah keabsahan atau authenticity pelaku transaksi. Bagaimana pembeli produk Intel dapat yakin dengan autentikasi Intel Corp? Sebagai ilustrasi dalam kehidupan sehari-hari, kita dapat dengan mudah melakukan proses autentikasi terhadap kedua orang tua kita dengan cara melihat muka mereka atau bahkan cukup dengan suara mereka saja. Masalah keempat adalah keaslian pesan agar bisa dijadikan barang bukti. Konsumen atau pelanggan Intel Corp tentu tidak ingin kalau tiba-tiba ditagih oleh bank untuk pembelian perangkat lunak yang tidak pernah dibelinya. Meskipun bank mengaku menyimpan data transaksi tersebut. Di sisi lain, jika ternyata sang konsumen memang beli produk perangkat lunak tersebut, harus ada mekanisme tertentu sehingga konsumen tidak dapat menyangkal bahwa dia telah memberi produk atau perangkat lunak tersebut. Pembahasan kasus. Sistem perdagangan di internet yang dimaksud di sini adalah sistem perdagangan di internet di mana konsumen berinteraksi secara langsung dengan sistem perdagangan tersebut atau consumer-based internet commerce. Penggunaan internet sebagai media komunikasi dan bisnis atau corporate-based internet business communication misalnya dengan virtual private network atau EDI over internet tidak dibahas di sini. Sistem-sistem perdagangan di internet atau SPI berusaha untuk menyediakan sarana perdagangan di internet yang mengatasi masalah-masalah keamanan tersebut, seiring dengan makin meningkatnya kemajuan teknologi komputer yang antara lain dipelopori Intel Corp dan ditemukannya World Wide Web, sebuah sistem jaringan lebar atau network-wide hypermedia. Peta periklanan dunia mulai berubah. Web merupakan media yang lebih mudah yang pernah ada bagi kepentingan bisnis untuk menyebarkan informasi dan meraih pelanggan dalam dunia internet. Dengan membuat sebuah homepage di dalam web, Intel Corp dapat lebih mempermudah dan mengefektifkan komunikasi pemasaran melalui internet dan mengirimkan pesan mereka ke seluruh dunia, layaknya sebuah billboard raksasa di sebuah jalan tol informasi atau Information Superhighway. SEO, Search Engine Optimization, adalah perpaduan antara seni dan sains. Dan ini membutuhkan kegigihan dan ketekunan karena melakukan SEO itu cukup kompleks dan menghabiskan waktu. Namun, memasukkan SEO menjadi bagian dari marketing mix di perusahaan sehingga dapat membantu dalam memanage sebuah perusahaan. Kritisi kasus ditinjau dari prinsip 4C Hoffman and Fodor 2010. Yang pertama, subjeknya memastikan prinsip 4C, connection atau koneksi, creation atau penciptaan, consumption atau konsumsi, dan control atau pengendalian dilaksanakan dalam perusahaan e-commerce agar perusahaan dapat berjalan dengan baik. Kritisi, kasus bocornya kerahasiaan dan integriti dari pihak konsumen Intel Corp terjadi karena minimnya pengawasan dari pihak e-commerce dalam mengawasi transaksi jual beli dengan konsumen. Saran, perusahaan harus lebih tegas dalam menerapkan aturan kepada pihak penjual dan memaksimalkan sistem keamanan dan juga menerapkan SEO. Kesimpulan,
Perdagangan elektronik umumnya ditulis sebagai e-commerce adalah perdagangan produk-produk atau jasa dengan menggunakan jaringan komputer, khususnya memanfaatkan teknologi internet. Dengan aktivitas bisnis secara e-commerce, maka perusahaan dapat memperluas aktivitas dan menjangkau konsumen dengan lebih mudah. Juga proses transaksi yang selama ini sifatnya konvensional menjadi lebih modern dengan tersedianya transaksi online. Untuk saran, perlu diadakannya pengujian secara empiris, baik secara kualitatif maupun kuantitatif, sehingga ditemukan informasi seperti jenis-jenis e-commerce apa yang paling efektif digunakan dalam berbisnis, atau tipe seperti apa yang paling banyak digunakan di Indonesia. Terima kasih kepada sumber jurnal dari presentasi saya, yaitu dari media.neliti.com, Media Publications, ID Internet Marketing, Konsep dan Persoalan PDF. Terima kasih atas perhatiannya telah menyaksikan video ini. Semoga menambah pengetahuan kita dalam dunia internet, khususnya bisnis e-commerce. Terima kasih, sampai jumpa di lain kesempatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.